Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita beserta keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan jangan lupa senantiasa menjaga kesehatan tersebut ya. Berhubung pembelajaran kita belum memungkinkan dilaksanakan secara tatap muka, maka untuk kali ini pembelajaran kita laksanakan secara daring berupa video. Mengawali semester kedua kali ini, kita akan membahas tentang bab 3, yaitu ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Dan untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang perdagangan internasional. Baiklah, mari kita lihat dulu apa tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, siswa diharap dapat menjelaskan pengertian perdagangan internasional. Yang kedua, siswa diharap dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Kemudian yang ketiga, siswa diharap dapat menjelaskan manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Demikian tadi tujuan pembelajaran kita, bahwa perdagangan tidak hanya dilakukan dalam suatu negara, tetapi ada juga yang dilakukan antar negara. Tidak ada negara yang dapat menghasilkan kebutuhan sendiri. Termasuk juga Amerika Serikat itu ya anak-anak ya, sebagai negara superpower tidak mampu memenuhi kebutuhan negaranya sendiri dalam hal segala barang yang dibutuhkan. Karena ada barang-barang tertentu atau juga jasa yang tidak mereka hasilkan. Amerika tidak memproduksi minyak, sehingga mereka membeli minyak dari Timur Tengah. Dan sebaliknya, negara Timur Tengah membutuhkan barang dari negara lain. Misalnya membutuhkan sayur dan buah-buahan, mengingat Timur Tengah itu kondisi alamnya kurang cocok untuk bercocok tanam. Kita lanjutkan berikutnya tentang pengertian perdagangan internasional. Apakah kalian sudah tahu pengertian perdagangan internasional itu anak-anak? Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antar dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Itulah pengertian perdagangan internasional ya. Perdagangan antar negara terdapat barang-barang keluar dan masuk dari suatu negara ke negara lain. Artinya, negara yang kelebihan barang akan mengirimkan barangnya ke negara lain. Mengirimkan atau menjual barang ke negara lain disebut ekspor. Negara pelaku ekspor disebut eksportir. Dan jika suatu negara kekurangan barang kebutuhan untuk memenuhinya, memerlukan barang dari negara lain. Masuknya barang dari negara lain ini disebut impor. Negara pelaku impor disebut importir. Bentuk-bentuk perdagangan internasional. Yang pertama, perdagangan bilateral, yaitu perdagangan yang dilakukan antar dua negara. Misalnya antara Indonesia dengan Arab Saudi. Indonesia mengekspor sayur dan buah-buahan, sedangkan Arab Saudi mengimpor kurma, mengingat sumber daya alam masing-masing negara yang berbeda. Kemudian yang kedua, perdagangan regional, yaitu perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara yang berada dalam lingkup kawasan tertentu, misalnya ASEAN dan Uni Eropa. Jadi misalnya Indonesia berdagang dengan negara yang masih sesama letaknya di negara Asia bagian Tenggara yang tergabung dalam ASEAN, itu berarti perdagangnya masih lingkup regional atau wilayah.
Misalnya Indonesia dengan Malaysia atau dengan Filipina, Myanmar, Bangkok dan sebagainya ya. Kemudian kalau misalnya sesama negara di Eropa, misalnya Jerman dengan Belanda saling berdagang, atau dengan Prancis dengan Spanyol dan sebagainya, di antara mereka sesama berdagang, itu juga masih lingkup regional atau wilayah, yaitu lingkup Eropa. Kemudian yang ketiga, perdagangan multilateral, yaitu perdagangan antar negara tanpa dibatasi kawasan tertentu. Kalau ini berarti sudah lingkup dunia ya, tidak ada batasan wilayah. Itulah bentuk-bentuk perdagangan internasional. Berikutnya akan kita lanjutkan. Faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam atau SDA setiap negara. Perbedaan potensi sumber daya alam masing-masing negara dipengaruhi oleh letak daerah, luas daerah, letak geografis, serta iklim. Untuk luas daerah, biasanya kalau suatu negara itu wilayahnya sempit, sumber daya alamnya lebih sedikit ya dibanding dengan negara yang luas daerahnya lebih luas ya. Sedangkan untuk letak geografis dan iklim ini, bahwa suatu negara dengan negara lain jika berbeda letak geografis serta iklim, itu akan bisa menyebabkan perbedaan sumber daya alam. Misalnya saja, sumber daya alam Indonesia yang letaknya di lintang tropis akan berbeda dengan sumber daya alam yang ada di Belanda, yang di sana letaknya di lintang subtropis dan ada 4 musim ya. Indonesia 2 musim. Di Indonesia cocok ditumbuhi rempah-rempah, sedangkan di Belanda tidak. Tetapi di Belanda juga ada tanaman yang jika ditanam di Indonesia tidak akan cocok, seperti itu ya. Sehingga masing-masing negara jika letak geografis dan iklimnya berbeda juga bisa berbeda sumber daya alamnya ya. Untuk ini sudah jelas ya Bu Kira ya. Kita lanjutkan berikutnya, yaitu yang kedua. Faktor pendorong perdagangan internasional yang kedua yaitu perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia atau SDM. Suatu negara yang kualitas sumber daya manusianya tinggi akan menghasilkan barang dan jasa dengan mutu dan kualitas yang lebih baik. Ya, kualitas sumber daya manusia ini bisa dilihat dari tingkat pendidikannya, tingkat kesehatan, maupun tingkat pendapatan. Ya, kita maklum misalnya suatu negara itu tingkat pendidikannya tinggi sehingga mereka pintar-pintar dan ahli serta cakap dalam bekerja, tentu mereka akan menghasilkan produk yang berkualitas dibanding yang tingkat pendidikannya rendah. Ya, itu yang kedua. Kita lanjutkan yang ketiga. Faktor pendorong yang ketiga yaitu perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memadai. Negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, bermutu, dan efisien dibanding dengan negara yang tidak menguasainya. Ini sebetulnya masih berhubungan dengan nomor 2 tadi ya. Karena salah satu tolok ukur sumber daya manusia yang unggul itu adalah bidang tingkat pendidikan. Itu juga berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki negara tersebut ya. Jadi kalau ilmu pengetahuannya tinggi, teknologi juga memadai ya, maka negara tersebut akan bisa menghasilkan barang yang bermutu, membuatnya juga secara efisien. Dalam waktu yang cepat itu bisa membuat barang dalam jumlah yang banyak karena dengan teknologi yang canggih ya, dibanding dengan negara lain yang tidak menggunakan teknologi yang masih secara manual ya, akan lama membuat barang atau jasa. Baiklah, kita lanjutkan dengan yang keempat. Perbedaan budaya suatu bangsa, perbedaan budaya suatu negara akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan. Misalnya dari dulu negara Cina terkenal dengan hasil
keramik dan sutra, sedangkan Indonesia terkenal dengan batiknya. Ya, karena perbedaan budaya ini akhirnya Indonesia dengan Cina tukar menukar barang. Iya, karena setiap negara itu hasil budayanya berbeda-beda ya. Yang kelima, perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional. Contohnya perbedaan harga barang, perbedaan upah dan biaya produksi, juga perbedaan selera. Ya, kita lanjutkan. Manfaat perdagangan internasional. Apa saja manfaat perdagangan internasional itu? Manfaatnya diantaranya adalah yang pertama, mempererat hubungan antar negara, baik secara bilateral maupun multilateral. Ya, kita akan maklum, misalnya antar negara itu mereka saling jual beli, mengadakan perdagangan internasional, tentu saja hubungan mereka akan semakin erat karena saling membutuhkan ya. Kemudian yang kedua, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Ada suatu negara yang belum bisa membuat suatu produk, mungkin teknologi yang tinggi ya, yang canggih ya, sehingga mereka perlu mendatangkan dari negara lain sebab mereka butuh. Nah, dengan adanya perdagangan internasional itu bisa dipenuhi, yaitu dengan mendatangkan dari negara lain yang bisa membuat produk yang dibutuhkan tadi, sehingga kebutuhannya bisa terpenuhi ya. Kemudian yang ketiga, pendapatan negara meningkat melalui hasil ekspor. Ya, tentu saja kalau suatu negara menjual barang ke luar negeri atau mengekspor, itu akan mendapat penghasilan. Penghasilan yang didapat dari menjual barang ke luar negeri disebut dengan devisa. Ingat-ingat ya nak ya, devisa itu hasil dari mengekspor barang ke luar negeri. Yang keempat, dapat memperluas lapangan kerja. Yang ya, misalnya ada suatu perusahaan mengekspor barang ke luar negeri, ekspornya laris, banyak permintaan ya. Mau tidak mau, dalam rangka memenuhi permintaan, karena barangnya butuh banyak, maka dibutuhkan tenaga kerja yang baru untuk memenuhi permintaan, sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan. Ini berhubungan dengan yang nomor 5 ya, mendorong kegiatan produksi. Yaitu jika perusahaan tadi ekspornya laris dan lancar, banyak permintaan ya, otomatis perusahaan tersebut akan membuat banyak barang ya, sehingga bisa mendorong kegiatan produksi ya, akan membuat barang yang lebih banyak lagi begitu karena laku ya. Berikutnya yang nomor 6, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di masing-masing negara. Misalnya ada suatu negara yang sudah bisa membuat suatu produk yang canggih, sedangkan negara yang lain belum. Nah, negara yang lain itu bisa belajar membuat produk yang canggih itu dari negara yang sudah bisa membuat. Ya, sehingga akhirnya mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di masing-masing negara. Ya, itu tadi manfaat perdagangan internasional. Kita lanjutkan hambatan perdagangan internasional. Jadi dalam perdagangan internasional itu juga ada hambatannya ya. Hambatannya apa saja anak-anak? Hambatan itu diantaranya adalah yang pertama, harga barang luar negeri yang lebih murah dari hasil produksi dalam negeri. Mengapa harga luar negeri lebih murah? Ada beberapa negara yang menganut politik dumping, yaitu kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan devisa negara. Ya, tujuannya memang meningkatkan devisa negara ya. Tetapi akibatnya kalau harga di luar negeri itu lebih murah, maka suatu perusahaan akan enggan menjual ke luar negeri karena harganya lebih murah dibanding dalam negeri. Ngapain menjual ke luar negeri, di dalam negeri lebih tinggi nilainya ya, lebih tinggi harganya begitu, sehingga bisa menghambat perdagangan internasional ya.
Kemudian yang kedua, biaya masuk yang tinggi. Misalnya pengusaha dari negara kita akan menjual ke negara lain, tetapi negara lain menetapkan biaya masuk yang tinggi untuk barang yang akan kita jual ke sana. Nah, itu juga akan memberatkan pengusaha dari negara kita kan, akhirnya bisa menghambat ya. Kemudian yang ketiga, adanya proteksi. Proteksi adalah kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri. Iya. Kadang-kadang ada suatu negara yang tidak membolehkan barang dari negara lain itu masuk ke negaranya. Harapannya supaya barang dalam negeri itu bisa laku dan tidak kalah bersaing dengan barang dari luar negeri ya. Karena kalau yang dari luar negeri itu lebih bagus, padahal harganya juga lebih murah, dan nanti bisa membahayakan produksi dalam negeri. Kemudian yang keempat, kuota. Kuota merupakan kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor atau impor barang dari suatu negara. Jadi ini hanya membatasi saja, boleh masuk tapi dibatasi. Harapannya jangan berlebihan ya, karena kalau barang dari negara lain berlebihan masuk itu juga akan membahayakan produksi dalam negeri ya, akan bisa kalah bersaing ya. Kemudian yang ke-5, pertentangan politik, dan ke-6, peperangan ya, ini berkaitan ya. Ya, jika suatu negara itu ada peperangan ataupun pertentangan politik, tentu kondisi negara tersebut akan tidak aman, sehingga akan menghambat adanya proses jual beli barang. Misalnya mengganggu proses pengiriman barang ke luar negeri. Itu bisa menghambat perdagangan internasional ya. Ya, demikian tadi hambatan perdagangan internasional. Untuk materi kita kali ini cukup sekian dulu. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan materi lanjutannya ya. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar dan kerjakan tugas dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.